berusahalah sekuat mungkin, karena kalau kita lupa, tidak tahu kepada Tuhan sekarang, apalagi nanti di akhirat, pasti tidak akan tahu juga dan akan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, terima kasih telah mampir di channel yang sederhana ini. Terima kasih juga kepada yang sudah like, berkomentar, dan subscribe. Semoga berkah selalu. Di sini akan mengingatkan kembali kepada hati kita, khususnya umat Islam, jangan sampai keliru untuk menetapkan akidah kita kepada Allah, Tuhan kita semua. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita semua, terus memantau dengan sifat ilmu atau maha tahunya beliau, terus mengamat-ngamati kita, apakah kita selalu lupa kepada Allah, apakah kita terus mengingatnya. Juga banyak sekali ayat-ayat firman Allah yang terus mengingatkan dan menyuruh kita semua agar jangan sampai lupa kepada Tuhan. Salah satu ayatnya berbunyi, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal wala takun minal ghafilin, yang artinya, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Nah, jadi jika dikaji dan ditafakuri secara mendalam, pasti tidak akan terpanggil secara spontan. Kita mengusahakan supaya kita terus mengingatnya, mengingat Tuhan, maka Allah menurunkan firman-Nya melalui Rasul yang barusan dibaca. Bahkan istilahnya ya, ada lagi keterangan yang mengingatkan, ingatan kepada Allah itu istilahnya fikuli lamhatin wa nafasin biada dikuli maklumilak. Ingat kepada Tuhan itu sebing bilangan nafas kita, dan kedipan mata itu kita harus terus mengingat Allah. Nah, jadi fadzkur di sini atau ingat di sini adalah pekerjaan hati. Sedangkan hati kalau kita rasakan beda lagi dengan pekerjaan lisan. Lisan, hati-hati. Lisan seperti mengucapkan gitu kan. Kalau hati bisa tanpa berucap. Jadi di sini adalah pekerjaan hati. Jadi si hati ini bisa ingat kalau ada pemberian dari panca indera kita, seperti dari telinga, dari mata. Kalau tidak ada pemberian dari panca indera kita, tidak akan ada di dalam hati. Coba saja kalau tidak percaya, rasakan dengan benar. Jadi apa bisa ingat kepada yang belum diketahui?
bisa ingat pada yang kamu belum ketahui itu tidak mungkin. Karena si hati ini akan tahu atau mengingat itu jika sudah ada pemberian dari mata. Mata mengetahui seseorang, mata melihat warna, jadi tahu si hati ini kalau dia itu perempuan, dia itu laki-laki contohnya. Nah seperti itu, awas tapi ya maaf, menafsirkan pendengaran dan penglihatan di sini kepada Allah itu ya bukan pendengaran dan penglihatan yang secara dohir, mata kepala, atau istilah dalam agama itu su'aul basiroh namanya. Bukan penglihatan yang itu, karena penglihatan itu terbagi 3. Yang pertama su'aul basiroh, yang kedua ainul basiroh, dan yang ketiga hakul basiroh. Jadi penglihatan yang dan ingatan kepada Allah itu bukan yang pertama, bukan mata kepala, telinga yang ada di kepala, atau ya mata yang 2 pasang yang ada di kepala, tapi yang kedua dan yang ketiga, yaitu ainul basiroh dan hakul basiroh. Karena kalau penglihatan su'aul basiroh yang pertama tadi itu cuma bisa mendengarkan dan melihat yang kita lihat bersama, seperti gunung, laut, batu, pepohonan misalnya ya, dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Untuk mencapai tingkat makrifat, ilmu makrifat ya, atau makrifatullah tingkat tinggi, itu dengan yang kedua dan yang ketiganya, yakni ainul basiroh dan hakul basiroh. Cuma di sini yang bisa mengaktifkan atau yang bisa merasakan itu hanya orang-orang yang tertentu, istilahnya orang-orang yang terpilih saja. Karena belum tentu semuanya juga bisa memahami yang padahal sudah kami bahas berulang-ulang di channel Tilawah Semesta ini. Tinggal cermati saja, tinggal praktikan dan amalkan saja di video-video sebelum ini ke bawah. Tinggal cek saja satu persatu. Sudah kami praktekkan langsung, contohkan langsung, itu untuk mengaktifkan pandangan yang kedua dan yang ketiga tadi, yakni ainul basiroh dan hakul basiroh. Di sini kita harus hati-hati, jangan sampai cepat-cepat mengambil kesimpulan, harus diteliti dan ditafakuri dengan sangat mendalam supaya jangan ada perselisihan paham di antara kita umat Islam, supaya kita menjadi orang-orang yang bisa mengingat kepada Allah dengan benar. Dan untuk caranya, prakteknya, silahkan buka di video-video sebelum ini. Jangan sungkan, kami berbagi agar semuanya bisa benar mengingat, tidak hanya mengingat kepada namanya saja, tapi harus mengingat semuanya secara sempurna. Karena ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Begitupun tauhidnya, makrifatnya, makrifat fil af'al, fil asma, fil sifat, dan fil zat juga harus tahu kepada Allah. Karena awaludini makrifatullah, agar kita ibadahnya sampai kepada Allah, konsentrasi, mencapai derajat
khusyuk. Semoga bermanfaat. Salam tilawah semesta.